biar urusan dengan saya. Bingung tuh asli mampu, nggak sadar. Boim lah. Mas Tommy gimana Mas Tommy? Pak kalapasnya pergi Pak ya? Kalapasnya ada di dalam. Udah, masih ya? Bagus loh, turun loh. Ya mau berangkat nih Mas Luar. Ya tunggu ntar. Ya? Ya kalau sempat kemari aja tunggu sini. Ya. Satu. Lima. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Geser dikit ya. Sini. Ya geser dikit. Nanggung mobil. Mundur. Jalannya mundur. Ya, mundur. Mundur aja dulu. Itu kenapa begitu ya? Takut diputar juga soalnya. Ya. Gue lagi ngambil.
Ahana. Hadung apa? Ada. Telepon enggak ini tadi pagi saya tadi berapa? Terutama yang pilihan kalau nggak Di Kelapa Dua. oh, Saya suruh buat lamarannya sekalian. Kasihkan. Makin banyak kerja. Ini lamarannya. Mana? Betul kan? Sorry ya. Bang, mohon maaf Pak, saya mau bicara dulu Pak. Udah saya bersurat.
Jadi memang saya menangkap ada distorsi pemberitaan. Ya, saya maklum juga wartawan itu bisa keliru ya, sedikit keliru menulis. Saya ingin menjelaskan bahwa ketika saya menjabat Kadit Serse, Kapolda saya bukan Pak Mulyono. Dan saya 24 tahun, 24 setengah tahun bahkan, dinas di polisi ini tidak pernah menjadi anak buah langsung Pak Mulyono, nggak pernah. Pada saat sebelum Pak Mulyono, saya sudah diserah terimakan pada tanggal 19 Juni kepada pengganti saya sebagai Kadit Serse, dan saya sudah menjadi Kapolres Bandung. Dan kalau tidak salah, Tommy itu lari awal November. Memang pada saat saya menjabat Kapolres Bandung, kira-kira akhir Oktober tahun 2000, saya mendapatkan mutasi ke Mabes Polri untuk menjabat sebagai Direktur Pidana Umum. Kemudian saya serah terima di Jakarta, tetapi saya harus kembali ke Bandung karena di Bandung belum diserah terimakan. Setelah serah terima dari Bandung, saya kembali ke Jakarta. Nah itu Tommy lari itu ya kita ditunjuk, saya pribadi ditunjuk salah satu ketua tim dari 4 tim yang dibentuk di Mabes Polri. Senior Superintendent waktu itu namanya pangkat setingkat kolonel. Ya begitu. Jadi padahal tidak benar kalau pada saat lari itu saya masih menjabat Kadit Serse. Itu apakah di situ juga diindikasikan ada koordinasi? Saya tidak pernah berkoordinasi ya dengan Tommy, dan saya bersama tim yang saya pimpin betul-betul Pak Roy Suryo bekerja sama. Menurut keterangan Pak Roy Suryo pada saat saya diwawancarai salah satu studio TV, beliau mengatakan bahwa dia di tim yang dipimpin oleh salah seorang superintenden Yang akan melakukan pemeriksaan terhadap jenderal-jenderal itu, kira-kira Pak Alex ini menanggapi gimana? begini. Kita harus melihat pernyataan Tommy di pengadilan. Silakan saja, mungkin Tommy punya alasan, punya pertimbangan, dan punya fakta untuk itu. Kalau saya, silakan saja. Ini negara hukum, silakan dia menjelaskan kepada penyidik yang memeriksanya, di mana dia diperiksa sebagai saksi, untuk menjelaskan sejelas-jelasnya, sebenar-benarnya, sejujur-jujurnya. Sehingga masyarakat ini menunggu ada apa ini, sehingga masyarakat juga bisa segera mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi. Bapak siap diperiksa? Kalau memang dia mengatakan tentang saya siap diperiksa. Saya selaku penyidik, selaku pemeriksa pada saat itu, ya, dan saya memang sekarang juga sebagai masih anggota polisi aktif, siap untuk diperiksa. Nah, ini Bapak kan sudah pengalaman sekali di bidang reserse. Tahap-tahapnya, paling enggak harus mengorek keterangan Tommy sebanyak-banyaknya dengan sebenar-benarnya, gitu ya. Kira-kira menurut Pak Alex sendiri, mungkin nggak memang bahwa Tommy sudah melakukan koordinasi dengan aparat itu? Menurut Pak Alex? Saya tidak mau berandai-andai ya. Oleh karena itu akan lebih baik, akan lebih bijak, lebih objektif kalau kita menunggu keterangan Tommy. Secara hukum, saat Tommy diperiksa masalah ini, katakanlah masalah koordinasi dalam tanda kutip ini, dia diperiksa sebagai saksi, dan secara hukum dia wajib memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Berbeda pada saat dia diperiksa sebagai terdakwa. Berdasarkan hukum acara, seorang terdakwa dia boleh memberikan keterangan yang sebebas-bebasnya. Tapi sekarang kalau dia diperiksa sebagai seorang saksi, dia wajib memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Ya, terima kasih. Iya, Mas. Apa? Tidak ada indikasi lagi. Saya Udah. tambah lagi. Udah santer ini. Apa? Santer apanya? Santer isinya. Salah berita. Tapi kan sudah diperbaiki di Kompas. Udah memang. Tapi Tapi sebagian kecil kan, gini. sebagian Sudah kan teropini. udah sempat terbentuk opini ini yang susah ini kan. Jadi nggak bisa ketemu ya. Tadi saya cari mau telepon karena Pak Artona ngasih tahu saya, besok saya ditunjuk untuk halo polisi pagi. Sama Pak Segaf, sama Pak itu lobby-lobbynya kan pengacaranya itu nih. Iya. Tapi yang jelas ini ya, saya pribadi Ini off the record atau? langsung ke Pak masuk. Oh ya, front Langsung. Front. Masuk Iya, ke Pak masuk. masuk. Saya bukan pembelaan. Jadi pribadi.
30 menit ya. menit. Ini Dua situasi realitasnya apa sih? Metrokalitas investigasi. investigasi reporting. Beritanya yang dalam. Bukan, ada kan metro 1 jam itu anak nggak ngerti. Headline news itu. Metro realitas itu yang di tiap hari ada juga. Enggak, tiap hari Senin. Sampai Senin. Tiap hari Senin. Jam setengah 11 malam. Yang nyorot tuh kalau yang putusan terus pengamatnya kayaknya waduh lebih pintar. Wah, itu lain lagi. Bukan, Itu beda lagi. berita khusus. Berita. Liputan Tommy, Breaking Akbar. news ya. Beda lagi. Kenapa kalau Akbar pengamatnya kayaknya udah disetel bagus-bagus, kalau udah Tommy jelek-jelek. Tommy nggak nyetel. Nah, sekarang gini, Lid. Dengan itu terus terang aja kita pengen seimbang ya informasi itu. Nah, pengen naik kalau bisa Beb, nolong kita lah, kasih kesempatan kita untuk ketemu Mas Tommy ngobrol. Yang inti nih bisa aja kita mau ngomong soal apa human, ngomong soal keadaan dia apa yang soft loh. Yang soft. Terus Atau boleh juga kalau Mas Tommy bersedia ngomong soal apa posisi dia sekarang bagaimana sih gitu. Gitu ceritanya. atau waktu ini yang paling bahaya ini putusan loh sampai ini. Kalau pas putusan itu terus pengamatnya yang benci semua itu dolim udah sebab setiap sidang 17 kali kata Tommy nggak ada tuh metode. Makanya Beb, sebelum Jadi, itu muncul timbangin dulu Beb. Timbangin kita dulu. Sebelum putusan itu muncul isu macam yang dolim. Iya. Kita imbangin dulu jebret. Kami siap untuk itu gitu. Terus terang kita beda lah sama program lain. Sebab anak tadi sumpahkan kepada ente. Wallah wan nabi ini anak lagi karena ente tadi nggak ngikut ya. Anak sumpah nih bahwa anak bantu Tommy kalau ada kepentingan bisnis atau duit. Anak-anak, istri anak, abah anak habaib yang udah meninggal masuk neraka dan haram. Anak hanya kepentingan komitmen teman aja. Ya. Satu. Oh, Beb, dan- aku iya. tahu tuh Beb. Tahu Iya, persis itu. iya. Dan dua, wallah wan nabi ente lihat rumahnya di perkampungan ini dari mertua separuh dari Pak Wiranto sedikit, bahkan waktu ditutup ledakan katanya dibeliin tutut kan. Nah, dulu di sini. Ya wallah wan nabi ini anak bilang. Dan sebagian yang ngumpulin karena anak ngajar ngaji. Iya. Iya. Ini separuh punya mertua, makanya namanya masih didik tiharin. Lah yang di Cinere itu nempatin rumah Pak Dibio Widodo waktu di Kapolri. Wib tempatin, ente belum punya rumah sebelum nikah. Iya. Ya kan? Cuman anak berkah terus terang aja, memang dapat ya ngajar anak. Kadang dari Mbak Tutut 5 juta, dari Mas Tommy kadang 10 juta. Itu Al-Abid waktu anak ditangkap itu, anak kan ditanya sama Nur Faizi ada kadis selesai ada waktu anak wawancara gitu ya. Ini jangan disorot nih anak ngomong. Jadi tahu kan ente? Itu anak wallah wan nabi suf. Itu abah anak kan meninggal. Bib, ada paman ente Bib yang siapa tahu anak. Oh ente mau ngomong sama paman anak. Soeharto tapi ada bilang. Ya udah Pak Nur Faizi ngomong. Ya walad hadza anak punya ya Pak polisi ya kan Al-Abid harus bantu terus. Tanya Pak itu namanya Pak Nur Faizi Bib, Abid tadi apa? Abid itu budak. Budaknya hambanya. Lalu dapat makan dari dia anak nggak mau hianat. Anak orang yang nggak mau hianat gitu, tapi masalah kedoliman hukumnya dia punya perbuatan kita kadang nggak tahu, ya itu urusan hukum gitu. Yang anak tahu, yang anak akan sampaikan. Iya. Itu satu. Ini Metro TV, wallah wan nabi itu sampai Mas Tommy sedih gitu. Padahal katanya di dalam itu Surya Paloh apa dulu kejayaannya dari mereka. Betul. Menjelaskan. Seorang yang ditahan tidak boleh menerima tamu wartawan. Tahu Beb. Tahu kan? Tahu Beb kita tahu. Artinya yang terima di dalam nggak boleh kecuali waktu keluar kan. Itu kan bisa diatur Beb. Kalau kita nggak tahu Indonesia aja nih. Ya Beb. Gitu ya. Tapi paling jago begitu kan. Buat realitas kapan? Buat Senin. Senin depan ini. Berarti kita nonton ponis dulu lah. Baru kita putusin nanti. Yuk aja rame-rame di sana. Tapi bisa gini. Cerita itu bisa gini. Bisa kalau saya dapat sekarang atau besok ya, itu muncul terus juga tuh. Muncul. Nanti wawancara panjang nih. Nah, sebagian saya tanyakan di netralitas. Begitu. Mungkin bisa ada diatur. konteks yang kemarin yang saya tanya, Mas Tommy berani nggak bersumpah demi Allah pakai Al-Quran, ya, mau di pengadilan juga pakai Al-Quran, di depan hakim juga harus bisa pakai Al-Quran. Demi Allah pun sudah bisa. Kalau saya bukannya membunuh, itu pembelaan yang paling Ini penting. kan juga kan di sini tadi. Iya. Itu kita bisa garap, tapi harus ngomong dulu. Gue telepon dia. Yang kemarin saya ceritakan, saya ngomong sama dia kemarin itu. Gue coba telepon dia, gue tanya. Kalau ada misinya ente jelek, ente orang kena mana loh?
Insya Allah baik. Masalahnya ya Kita masalah sendiri itu, di dalam begitu sendiri kita perang. udah langsung Iya, koslet. sekarang taruhan apa deh? Leher boleh. Oh. Kita jangan di UPW sama enggak beda-beda loh. Kita punya idealisme sendiri. Kita sendiri di dalam perang. Nah, kita sendiri pernah ya. Kita sendiri di dalam Siapa perang. siapa yang agak komitmen keumatannya bagus gitu kan. Kita lah. Versus Itu ada Realitas lah. Realitas. Realitas lah. kelompok realitas tuh Anda, Dadi, Jelas ini. Rahmat. Iya. Kalau dari saya sih pernah ngomong Itu sebenarnya tim. dia bagus. Itu tim. Oh bagus ya. Aku Dadi, bukan Dadi dipindah ya dari nih. Kemana? Ya oke, sebentar saya mau bicara dulu ya. Kontes Bentar. program. Terus Sebentar ya. itu yang- Iya. Ya, saya akan bicara. Si ini, si Hasu yang kenapa? di apa? Dari pendidikan apa? Pendidikan deh. Apa nggak tahu pendidikan? Hah? Pendidikan apa nggak? Enggak, maksudnya komitmennya Hasu gimana? Aku belum kenal di situ. Terus terang aku nggak kenal Beda. beda deh. Beda. Kalau ini kan realitas sendiri lagi. Enggak, maksud di Metro kan dia tuh memang Dan dia dan masuk untuk imbangin. kebetulan kita dulu tim dari Tajuk. Sama tadi. Nah itu karena Karena Magbul tidak pernah koordinasi dengan Dai. itu gua Madrid masih Magbul koordinasi langsung dengan TK. Edi yang mau gantinya nanti. Sama TK malah. TK. Oh. Magbul nggak pernah koordinasi dengan Dia lewat TK jalurnya lewat mana dulu? Langsung ke TK jalurnya lewat mana? Nggak tahu. Pak Bul. Ya, nggak tahu dari mana. Pokoknya dia dekat dengan TK. Itu kau tahu nggak ada itu siapa? Tak bakal kuat selama masih Mega jadi itu tetap dia kan keluarganya. jenderal yang pegang. Jadi tapi jenderalnya menentukan. Posisinya strategis ya. Polri pegang, ya kan kasar, pegang. Ini yang bener kan gitu. Iya menentukan masalahnya kan. Iya, nggak banyak-banyak dua kan. Paten gitu kan. Dua paten. Banyak duit dia keluar banyak kali. Iya. Di samping dia juga banyak jenderal yang nggak partai. Di Tobi kan. Ya jenderal frustrasi banyak juga. di tempat dia dipakai. Oh iya dong. Oh iya, Samsir di situ. Diki, Sanaki. Kiki Sanapi. Tapi itu nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya itu jenderal kalau ibarat singa itu sudah putus. Pak Intinya kan Jenudi. itu lu mau kalau jenderal sebanyak apa? Orang Jalur itu di situ. Yang penting kita berteman sama Kapolda sama Pangdam. Udah aman lah gitu. Itu aman itu. Kita mau bikin apa aja jadi lah. CTW lupa teori itu. Saya yang megang masukan gitu kan. Iya, Magbul baik. bagus ya. Tapi dia mau digoyang itu tuh kasus yang Mas Tommy bilang Koordinasi. koordinasi itu di situ dia mau digoyang. Tidak koordinasi.